Kalau skincare yang dibawa-bawa sama terdakwa itu tuh bukan brandnya Reza Gladys ya. Saya punya klinik pun saya sebetulnya pakai Riber Skin itu 2023 ya. Kedua kan Bang Hotman bilang tuh dia telepon malam-malam. Dugaan saya dia ditelepon dimarahin. Mungkin nggak kuat juga kalau sampai juga nanti dibombardir, dirusak mentalnya. Itu aja sih. Karena pernyataan yang pertama itu sudah bagus, terus diimbangi dengan pernyataan yang kedua menurut saya memang sepakat. Seperti menormalisasi, suruh cari. Ya kalau Bang Hotman mengasih clue seperti itu, ya orang awam pun kan yang sudah paham masalah ini tidak ada yang ditakuti sama Dokter Reza untuk produk dan lain-lain. Yang dia takutkan itu kredibilitas dia sebagai dokter dan bullying terhadap keluarganya itu yang membuat dia terpaksa menuruti apa yang terdakwa mau. Menurut saya itu karena dia merasa ketakutan dengan ancaman ke pribadi dia ya, bukan kepada produk. Kalau produk nggak ada masalah kan dia. Itu sih Mr. G. Iya, Jadi ya. saya pikir penasihat hukumnya saya lihat ya itu sepertinya memang dia melayani melayani punya klien. Harusnya kan dia memberikan advice sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jangan dibelok-belokkan. Kalau memang faktanya di situ dia lucu loh. Mana ada orang yang diperas itu yang diperas ngejar-ngejar nyari-nyari itu saya pun mau ketawa dia dengan ngomong kayak gitu. Nggak ada, bukan berarti orang kan sekarang kan terungkap nih dia mau ketemu DRG itu mau ketemu si siapa Nikita Mirzani itu kan atas saran atas suruhan ya, dan bukan tujuannya untuk diperas tapi untuk silaturahmi. Silaturahmi, Nah ya. gitu kan, jadi iya silaturahmi, jadi jangan dibelok-belokkan. Jadi kalau kita kan bicara tanggal 14. Jadi di tanggal 14 itu kan si korban kan tiba-tiba ada bahasa-bahasa pemerasan. Jadi harusnya lihat jangan salahkan korban ingin bisa bersilaturahmi, tapi salahkan orang yang melakukan pemerasan. Jadi beda orang mau ketemu dengan orang diperas. Orang diperas itu kan korban nggak paham, nggak tahu. Dan juga Bang Deddy, Dia tambahan sedikit. Dan itu diperkuat di fakta persidangan kemarin. Dokter Oki itu sendiri yang menyampaikan ketika ditanya sama penasihat hukum dari terdakwa, apa yang ditanya? Ditanya bahwa ada nggak komunikasi. Dia nanya itu waktu itu kepada Dokter Mufid. Nah itu disampaikan tuh di pertanyaannya gini, ada nggak komunikasi ataupun percakapan yang dimana korban ingin memberikan sesuatu? Itu pertanyaannya kuasa hukumnya. Coba kalian simak lagi videonya. Di situ jelas bahwa Dokter Oki bilang tidak ada. Jadi selama ini framing di media sosial yang mengatakan bahwa Dokter Reza ingin menyuap, ingin memberikan, itu dibantah sendiri sama Dokter Oki. Kok Iya, kalian betul. masih pada ngotot pendukung kita bilangnya katanya Dokter Reza ingin memberikan uang? Aneh. Emang nggak ada Begini. itu, Ya. nggak ada. Bahkan kan dari percakapan Mail sendiri kan bilang kalau mau ketemu buat apa kalau kosong gitu kan. Ya sudah. Kalau itu sudah jelas. Aku kan mau duitnya aja, itu sudah bahasanya itu kan. Iya, nggak benar itu upah untuk ketemu sang artis, nggak ada. Itu Ya, uang untuk membungkam mulutnya kan, Ya. supaya Ya, oke. kredibilitas dokter nggak hancur. Oke, teman-teman, kalau tadi menyinggung masalah Hotman Paris beranalogi, sebenarnya Hotman Paris sudah mencarikan jalan yang terbaik. Apa dia bilang? Ketika akun Hotman Paris diserbu oleh ribuan atau ratusan ribu menurut dia hanya ngomong begini. Tolong ya para pendukungnya NM, sampaikan kepada pengacaranya NM untuk fokus terhadap dakwaan jaksa. Betul. Nah, mengenai analogi-analogi yang disampaikan Hotman Paris tadi, mungkin Dedi menertawai. Nah, sekarang ini ahli analogi nih dari Mr. Blind. Silakan Mr. Blind. Kok ahli analogi? Enggak, aku cuma mau nanya sama Iya, Kak toh. Fitri. Nanya apa? Kak Fit, Hmm. apa yang terjadi ini kan di selama proses ini ya, dari awal sampai saat ini di persidangan, itu yang kita lihat kan selalu framing dan framing, Kak. Lalu framing itu diperkuat dengan adanya serangan-serangan terhadap orang-orang per orang.
menurut Kak Fitri nih ya, sepengetahuan Kak Fitri, ini ada yang ngegerakin nggak sih Kak? Ada. Saya Ada melebar sedikit, boleh nggak izin dulu nih ya? Boleh dong, boleh. Ya. Jadi Boleh. saya itu sudah 2 kali dihubungi oleh orang yang bekerja di pabrik buzzer inilah, namakanlah ini Oke. pabrik buzzer ya. Oke. Saya dikasih papan gambar saat mereka mengedit, saat mereka lagi nge-buzzer. Saya dikasih tahu tempat menaruh alatnya itu di mana, di Pasar Minggu sini dekat. Dan dia menggambarkan bahwa dari satu handphone itu bisa punya 7 akun, satu box gitu ya. Ya alatnya itu ya buzzer lah, canggih gitu ya. Cuman pertanyaan saya kepada yang membocorkan itu, kenapa kamu sampai memberikan informasi ini ke saya? Karena dia sudah 2 kali nih, orang yang berbeda sudah 2 kali. Ternyata ya itu tadi, kayak namanya manusia kan punya rasa cemburu kan. Cemburunya itu karena di dalam tim yang bekerja di pabrik buzzer ini terjadi ketimpangan ekonomi di situ. Dia merasa yang disuruhnya yang di paling atas kan, mereka layer-layer nih, kalau menyuruh kan bersih banget tuh dari tangan ini ke sampai ke Benar, dia benar. ini, kok sepertinya ekonominya lebih baik daripada yang lain gitu. Nah, makanya kenapa saya bilang, kenapa kok kamu bisa membocorkan ini? Ya terkait ya kecemburuan sosial tadi, dia beli mobil baru dan lain-lain. Terus saya nggak bisa sebut namanya di sini. Kenapa kamu bisa Oke. meyakini kalau dia yang menyuruh gitu kan? Ya karena instruksinya dari dia, dan kita sering mengerjakan campaign-campaign yang berhubungan dengan produk dia. Perintahnya apa? Saya tanya. Perintahnya 3, buzzer Fitri Salhuteru, buzzer Sela Saukia, dan buzzer Reza Gladys. Itu 3. Apa kata-katanya ya? Dia kasih contoh-contoh tuh. Ya, contoh-contoh yang dia ucapkan itu emang sering masuk ke DM saya juga. Jadi saya meyakini ya memang ada yang menggerakkan buzzer ini. Ya saya juga karena saya sudah tahu ini buzzer, ya nggak peduli juga ya. Yang penting di pihak kebenaran Reza ini kita punya diskusi-diskusi seperti ini untuk menyeimbangkan berita-berita buzzer ya. Tuh. Betul. Ada yang menggerakkan. Nah, lalu berarti selaras dengan kayak misalkan framing yang dibuat terdakwa sendiri ya, kayak contoh misalkan somasi terhadap BCA, kemudian diteruskan dengan buzzer-buzzernya. Iya, iya. Oh iya, artinya memang udah. Jangankan itu ya, Mr. Blind. Misalnya nih, kamu deh, misalnya kamu komentar di akunnya siapa gitu, misalnya menyalahkan terdakwa, itu pasti buzzer itu bergerak tuh. Wah kamu gini, diserang gitu. Itu emang perintahnya seperti itu. Saya tuh baru tahu juga, dikasih tahu sama itu orang. Pas saya pelajari, oh iya ya. Misalnya saya komentar deh di Detik misalnya gitu. Oh itu saya diserang tuh. Tadinya saya nggak tahu, justru dikasih tahu sama yang ngebocorin itu. Sistem kerjanya seperti itu, Oke. sangat Ada terstruktur. ada pertanyaan, Mr. Z? Enggak, yang lain silakan. Ini apa namanya itu? Nir, ayo Nir. Aku lagi minta informasi sama TikTok ini. Mbak Fitri Ya. kan kenal dekat ya dengan Mr. Fahmi dari dulu gitu ya. Ya. Sekarang ini apakah karena faktor usia sehingga dia sering bikin blunder gitu loh. Jadi ngomong di sini nanti dia mencela lah gitu. Atau gimana? Kalau saya melihat memang mungkin juga faktor usia dan kesehatan beliau ya. Kan Bang Fahmi udah pernah kena serangan stroke kan sekali. Maka waktu dia marah-marah misalnya bertanya kepada para saksi dengan sangat emosional, sebetulnya saya tidak fokus dengan apa yang dia tanyakan. Saya 2 kali datang kan ke persidangan. Saya hanya berpikir ini jangan sampai dia kena serangan lagi pada saat dia marahnya gitu, nggak bisa kekontrol gitu. Kalau saya berpikir emang 1 faktor usia, kedua memang kesehatan, dan ketiga ya udah ada ikatan. Bang Fahmi ini melihat terdakwa ini udah bukan seperti klien lagi, seperti
anak ya itu tadi dia fokus untuk membebaskan, jadi blunder sih, nggak nggak fokus lagi gitu. Ini Iya. pendapat pribadi saya ya, Iya, iya, iya. pendapat Terus yang pribadi kedua, saya. Mbak Fitri, sekarang ini kan ada Desa-Desus katanya Daviana mau datang gitu ya. Nah, saya ini muter nih, tadi saya muter gitu loh. Hampir semua pendukung Mikir itu membuat VT bahwa menyarankan dia tidak datang, bahwa kamu Ya. sudah apa namanya sudah Udah tenang berjualan segala gitu. macam. Nah, Iya, iya. Nah, kira-kira Mbak Fitri bisa nggak apa namanya memberikan advice ke Daviana untuk maju, misalnya kalau memang benar dia pengen bersaksi gitu. Sudah tadi di apa saya sudah menyampaikan itu dan sudah memberi pengertian bahwa Dr. Reza dengan suaminya ini melaporkan kasus ini tuh atas dukungan dari dia juga awalnya kan dulu kan. Maksudnya bersama-sama gitu. Dr. Reza dan Mufid ini sebetulnya melaporkan bukan buat dirinya sendiri, buat semua sehingga bisa berjualan lagi seperti sekarang kan mereka sudah bisa berjualan kan. Bahkan yang review-review juga udah pro dan kontra kan, nggak dibenarkan lagi oleh netizen juga kan. Saya sudah menyampaikan itu dan Daviana mengatakan akan sholat istiqoroh dulu sambil konsultasi dengan penasehat hukumnya gitu. Nah, mau bersedia atau tidaknya ya kita serahkan lagi ke dia ya. Tapi Reza sama Mufid kan sudah berangkat umroh kan. Tadi dia sempat telepon saya, sudah sampai di Mekah, dia mengabarkan mungkin karena mereka berdua ini sudah sangat ikhlas ya dengan apa yang terjadi di hidup mereka. Saya memang ada menghubungi Daviana untuk memastikan apakah dia akan bersaksi atau tidak. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban dan pesan dari Dr. Reza dia tidak memaksa untuk bersaksi. Tapi kalau dia punya rasa empati dan memang awalnya ini juga bersama-sama dengan Dr. Reza, Mufid dan yang lain, ya sangat disayangkan kalau dia tidak mau bersaksi walaupun kesaksiannya sebetulnya bisa dibacakan kan. Gitu sih. Iya, iya. Soalnya sekarang ini sepertinya kubu sebelah tuh ketakutan gitu loh Mbak Fitri. Jadi saya dengar Iya. ketakutan ini segala macam sehingga mereka buat video-video hampir banyak sekali nih. Saya tadi muter-muter di TikTok gitu loh. Dugaan saya yang ketakutan itu sebetulnya bukan terdakwa ya, dugaan saya. Yang ketakutan itu yang akan terlibat di dalam, bukan yang terlibat ya, yang nama-namanya pernah disebut di dalam persidangan. Kalau dugaan saya itu yang ketakutan. Kalau buat terdakwa sendiri kan sudah berproses dalam fakta persidangan juga kan sudah jelas ya. Kalau saya menduga yang dibuat udah jangan bersaksi, jangan ini itu, ada orang yang takut kalau bukan terdakwa yang takut dia bersaksi, ada orang lain yang takut kalau dia bersaksi. Begitu Mr. Z pendapat pribadi saya ya. Ya, terima kasih Mbak Fitri, salam kenal ya dari Salam Mir kenal, 60. biar salam Kafir, kenal. aku mau Ya. nanya satu lagi. Apa? Ini berdasarkan pendapatku aja ya, tapi aku minta tanggapan dari Kafir. Apa? Anggap vonis ini selesai, ya kan? Kemudian dia bersalah, lalu menjalani hukumannya. Pertanyaanku, apa orang-orang yang selama ini bersama dia masih bersama dia, Kak? Enggak. Karena karena gini ya, saya nggak mau lagi inisial. Tadi kan inisial nggak boleh di sini. Karena saya pernah bertemu sama Dr. Oki di Kepanjen pada saat dia bersaksi. Ini melebar lagi nih, Mr. Z, karena Oke. pertanyaannya harus dijelasin. Di Kepanjen saya bertanya ke Dr. Oki, kenapa kamu harus sejauh ini memenjarakan orang yang sebetulnya yang Isa Zega ini tidak ada itu tuduhan TPPU apa pemerasan itu nggak ada. Ya tapi sudahlah, dia sudah divonis, dia biarkan menjalankan hukumannya. Tapi Oki sempat ketemu saya di hotel. Dia nangis lama banget, saya diamin nangis. Kenapa Oki, kamu sejauh ini kamu tersesat? Saya bilang gitu. Kakak, aku bukan orang jahat. Iya, saya bilang gitu. Tapi kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu harus review? Karena saya merasakan Oki itu udah jadi kayak adik saya ya. Terus dia bilang, Ya. dia bilang, ya kenapa kakak melawannya setelah semua ini terjadi? Keberanian yang kakak berikan itu setelah ini terjadi, yang orang tadinya takut melawan, setelah kakak melawan jadi pada berani. Terus kamu bagaimana sekarang? Kan kamu sudah menjadikan dia brand ambassador. Terus gimana?
dia sih sempat bilang ke saya sudah siap menjadi the next Fitri Salhuteru kalau sampai saya harus dibully juga. Itu yang dia ucapkan ke saya ya. Artinya kalau kita lihat di sini ya saya nggak tahu akan dilaksanakan atau tidak ya. Kalau memang sudah pernah terucap di mulut Dokter Oki, ya mungkin dia siap kalau satu hari meninggalkan dan akan dibully seperti saya, dia sudah siap. Karena Oke. sudah terucap ya, karena sudah terucap, dia sudah terucap. Ada saksinya juga lawyernya, untung saya ada saksi, dia mengatakan itu. Dia sudah siap menjadi next Fitri Salhuteru kalau apa yang terdakwa inginkan ini tidak diakomodir lagi gitu. Artinya segitiga biru yang selama ini dia sampaikan itu ya akan bubar juga pada akhirnya ya. Ya segitiga biru kan tinggal segitiga dua ya. Satunya kan sudah nggak tahu di mana. Segitiga Oke. bermuda. Segitiga bermuda. Segitiga Oke. bermuda ya. Nah, itu Segitiga secara bermuda yang psikologi ya. yang satu lagi Bang Mister Blind, yang Dokter Oki. Apa ini kan persidangan, kita ngomong fakta persidangan ya kan. Dokter Oki yang dikatakan segitiga bermuda, mereka menggiring nih kemarin Mbak Fitri. Jadi ceritanya bahwa Dokter Oki katanya mengatakan bahwa itu adalah endorse yang didapatkan Nikita Mirzani. Kalian dengar ya para netizen pendukung Nikita Mirzani. Yang disampaikan Dokter Oki kalau itu endorse itu menurut Nikita. Kata Nikita bukan Dokter Oki. Iya betul. Nah, bener nggak Mbak Fit? Betul. Nah, jadi jangan bilang Dokter Oki bilang itu endorse, ngasal aja mereka ini. Lanjut Bang Mister Blind. Ya. Lalu secara psikologi nih Kak ya, Kakak kan udah lama lah kenal sama si terdakwa ini. Paling nggak udah tau lah kondisi psikologinya, kondisi kejiwaannya, kebatinannya. Dia sadar nggak sih Kak bakal ditinggalin juga pada akhirnya? Sadar Atau mungkin kok, dia masih sadar. tetap Sadar atau mungkin bahkan waktu itu Dokter Oki bilang ke saya pada saat jadi kan terdakwa ini siapapun yang bertemu dengan dia dan tahu itu teman saya, dia pasti dilarang untuk berkomunikasi, untuk berteman dengan saya. Tapi kalau Oki kan memang sering masih komunikasi sama saya kan. Pada saat itu saya masih follow-followan dan terdakwa bilang, ya Dokter Oki kalau misalnya mau berteman dengan Kak Fitri silahkan aja, tinggalkan saja saya sendiri, dia bilang begitu. Tapi saya bilang sama Oki, kamu nggak boleh begitu karena dia tidak punya siapa-siapa selain kamu sekarang pada saat dia baru ditahan di Polda ya. Lebih baik kamu nggak usah temenan sama saya, temenin saja dia karena saya tahu banget nggak ada yang bisa nemenin dia dan nggak ada yang bisa juga yang ngikutin maunya dia selain Oki ya. Memang kalau saya lihat kan, apalagi dari percakapan yang kita lihat sekarang, memang percakapan antara terdakwa dengan Oki itu sangat intens untuk hal yang sampai dia di penjara kan. Kalau Oki nggak mendampingi dia ya buat saya nggak fair juga ya. Oki harus mendampingi dia till end ya kan. Nggak fair kalau saya orangnya fair Mr. G. Ya Oki harus jangan meninggalkan dia, harus tetap di samping dia. Ya nggak Raffi? Raffi jangan senyum-senyum Tapi kan- dong. Tapi kan kalau apa namanya, kalau dia kan jadi BA kan sampai Oktober 2025, ya kan? Katanya kan gitu di persidangan. Iya. BA-nya Klinik Bening ya, itu kan sampai Oktober 2025. Tapi sampai sekarang aja udah berjalan hampir 6 bulan, dia kan nggak ada kerja apa-apa tuh. Tapi kan itu BA seumur hidup kan udah diralat Oh. sama mereka. Ya kita lihat aja seumur hidup. Mudah-mudahan usahanya masih ada ya. Terus. Oke. Iya. Ya lanjut teman-teman yang lain. Ya. Ini bentar Mr. Ji, ada hal yang penting yang saya mau sampaikan. Gimana Mr. Ji, izin dulu saya sebentar. Ini terkait tentang masalah, ini terkait tentang penggiringan opini. Ini cukup, saya beberapa orang saya ketemu atau DM juga, bahkan ada juga yang terpengaruh gitu dengan narasi pembelaan kubu sebelah gitu. Kenapa? Karena begitu kencangnya opini yang dibangun itu, memang kita akui, memang kalau suara-suara kita ini kan
mereka masih banyak ya. Jadi kan ada rumus kalau kebohongan itu kalau diulang-ulang berkali-kali pun akhirnya orang akan percaya itu kebenaran tanpa cek dari cek lagi. Jadi ada juga poin yang mau saya sampaikan. Ada beberapa netizen yang khawatir, Bang, kira-kira nanti di sosmed ini kan lumayan ini nih kenceng nih opini-opini di itu. Kira-kira berpengaruh nggak kepada hakim? Nah, kalau itu udah jelas nggak akan berpengaruh kan. Tapi udah sampai segitunya keraguan netizen-netizen ini yang membela Dokter Reza ini, udah ada kekhawatiran, dan ada juga yang memang sudah mulai mereka tuh udah menjadi dari awalnya membela, sekarang dia bilang tapi masuk akal juga loh Bang Deddy pembelaan di sana lah. Ini gawat nih saya pikir kan. Jadi kayak gini, saya untuk pembela Dokter Reza nih saya mau sampaikan, yang pasti opini yang disampaikan di sosial media itu memang cara kerjanya itu adalah membangun opini berulang-ulang. Nah, itu aja sebenarnya ya, sebatas itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir karena di dunia nyata hakim itu kan berbicara alat bukti apa yang ada. Dia nih sekalipun kita nggak ada duduk di sini, katakanlah begitu ya kan, tetap aja nanti yang divonis hakim itu berdasarkan apa yang ada di depan majelis hakim. Jadi kalian nggak usah khawatir, dan yang paling penting juga untuk kalian yang sifatnya awalnya ingin cari tahu, kalau bisa sering-sering datang ke Komal kita, nanti bandingkan dengan keterangan-keterangan dari Komal sebelah itu, masuk akal yang mana kalau begitu. Karena memang mereka ini yang penggiringan opininya luar biasa. Contohnya gini ya, udah jelas-jelas loh si developer tuh bilang di sidangnya Mail itu diskon tuh bukan hanya untuk Nikita, tetapi bisa di sosmed TikTok ini bisa mereka bikin orang tuh tahunya itu untuk Nikita gitu. Itu aja yang mereka gaungkan terus, jadi orang dengarnya hanya itu aja. Masuk ke Komal ini bilangnya diskon tuh hanya untuk Nikita, masuk di Komal ini hanya diskon untuk Nikita, sehingga ketemu sama kita ngotot dia bilang ini untuk Nikita, padahal kita udah bilang. Coba perhatikan sidang Ismail, itu salah satu contoh. Akhirnya apa? Tersesat ya kan. Nanti berpikirnya apa pada akhirnya? Berarti Nikita ini memang endorse. Ada dampak buruk juga sebenarnya, tapi sekali lagi kita nggak khawatir. Kalaupun sampai banyak orang yang tergiring opininya, korban framing, bahkan hanya sekedar mentang-mentang berita banyak menjelekkan Dokter Reza, lalu udahlah nggak mau cari tahu, pokoknya yang benar adalah NM. Nah begitu, terserah kalian lah. Tapi kalau bisa ya cerdas lah. Jadi apa namanya? Jadi netizen itu. Ada lagi yang lebih lucu Bang. Sekarang Komal mereka tercetus katanya mau demo Bank BCA. Coba bayangin. Coba kalian bayangin. Dia mau demo rame-rame. Kemarin dia mau bangun demo klinik. Kan udah gue bilang. Nggak ada. 100 orang seperti Nikita Mirzani nggak jadi nasabah BCA, nggak akan membuat BCA tutup. Betul. Apalagi dia bukan siapa-siapa. Betul. Dan BCA itu bank besar. Tapi bener sih, memang penyesatan sih.